Pertemuan ke-11 ya, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fondasi. Jadi pada pertemuan ke-11 ini kita akan masih membahas tentang fondasi. Diharapkan nanti setelah mempelajari materi ke-11 ini, mahasiswa mampu melakukan analisis dan desain fondasi. Ya, terutama fondasi telapak ya. Nah, di sini ada contoh soal ya, contoh soal fondasi telapak atau fondasi gabungan ya, fondasi gabungan. Fondasi gabungan di sini ada 4 buah kolom dengan ukuran 400 kali 600 ya, didukung oleh telapak menerus dengan slope ukuran 400 kali 850 ya, seperti terlihat pada gambar ya. Ini potongan memanjangnya, kemudian ini potongan melintang, potongan AA atau potongan melintangnya. Direncanakan fondasi hanya diperhitungkan terhadap beban mati dan beban hidup saja, dengan beban aksial terfaktor yang bekerja pada kolom yaitu sebesar 470 kN. Kemudian PU2 840 kN. Mutu beton yang dipakai adalah F aksen C 20 MPa, kemudian mutu bajanya FY 300 MPa. Berat beton adalah 24 kN per meter kubik. Kemudian ada berat tembok 18 kN per meter kubik. Berat tanah di atas fondasi 17,2 kN per meter kubik. Daya dukung tanah 150 kPa. Kemudian di atas slope ada dinding setengah batu setinggi 4 meter. Kemudian tulangan yang tersedia adalah diameter 10 dan diameter 8. Tulangan itu kalau di notasinya huruf D besar itu ya, berarti itu tulangan ulir ya, atau tulangan deform ya. D itu singkatan dari deform. Deform itu berarti dia ulir, tulangan ulir ya. Bukan tulangan polos. Kalau lambangnya itu bukan D besar, ya itu berarti tulangannya tulangan polos. Ya, kita mulai perhitungan, yaitu yang pertama adalah menentukan ukuran fondasi. Mohon maaf Pak, slide-nya nggak jalan Pak di saya Pak. Oh, nggak jalan. Ini nggak jalan? Tidak Pak, masih stuck di yang pertama. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Udah. Pindah? Bergerak? Bisa Pak. Sudah bergerak Pak. Ya. Jadi ini adalah, nah untuk selanjutnya untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan ukuran fondasi. Ya. Ukuran fondasi kita menggunakan kombinasi dari beban ultimate ya, beban perlu ya, kombinasi dari beban ultimate ya, di mana masing-masing beban itu beban mati dikalikan dengan
faktor beban. Ya, faktor beban mati itu adalah 1,2, kemudian faktor beban hidup adalah 1,6. Ya, beban aksial kolom ya untuk seluruh kolom ada PU1 dan PU2 ya, masing-masing ada 2, maka totalnya adalah 2.620 kN. Kemudian berat slope ya, sepanjang 18,4 meter. Ya, karena dia juga beban mati, maka dikalikan 1,2. Beban mati dikalikan dengan 1,2. Ukuran kolom kan tadi 0,4 ya, 0,4 kali 85 ya, 400 kali 850 tadi ya ukuran kolom. Ukuran kolom, nah ini ya, yang ini. Ini ya, 400 kali 850 itu adalah ukuran kolom. Nah, sini dia 400 itu kan kalau dijadikan meter kan 0,4. Kemudian dengan 850 0,85 dikurangi 25 ya. 25 ini dari mana? 25 ini dari ini ya, tebalnya telapaknya. Ya, tebal telapak. Kan 0,85 ini kan dari atas sampai ke paling bawah ini. Nah, 0,25 ini adalah tebal telapaknya. Atau tebal pondasi. Kemudian dikalikan 18,4. 18,4 adalah panjangnya slope. Panjangnya slope. Panjangnya slope berarti yang ini. Ini ya. 18,4. Lalu ya, ini hasilnya 127,181 kN. Kemudian berat dinding setinggi 4 meter. Ya, masih dikalikan 1,2 karena dia beban mati. 0,15 adalah lebar dinding. Ya, lebar dinding. Kemudian dikalikan 18,4 dikurangi 4 kali 0,6. 18,4 adalah panjang dari dinding. Dikurangi 4 kali 0,6. Ya, 4 kali 0,6 dari mana? Ini kolomnya kan 0,6 ya. Nah, ini 0,6. Kemudian 4 ada berapa kolomnya? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya. Maka 4 kali 0,6. Dikalikan 4 meter. 4 meter apa? Tingginya. Tinggi dari kolom dinding. Tinggi dinding. Ya. Dikalikan 18. 18 dari mana? 18 adalah berat tembok atau berat dinding. Ya, hasilnya 207,360 kN. Kemudian kita jumlahkan, maka kita dapatkanlah PU. PU akibat beban mati. Ya. Kemudian kita hitung Q adalah berat pondasi ditambah berat tanah di atas pondasi. Berat pondasi ditambah berat tanah di atas pondasi. Nah, berat pondasi yang dimaksud adalah yang ini. Nah, ini berat pondasi. Pondasinya yang ini. Ya. Berarti 0,25 ya, kalikan 24. 24 apa? 24 itu adalah ini, berat beton. Karena material dari pondasi kita adalah dari beton. Jadi 0,25 itu dari sini. 24 itu berat jenis beton. Selanjutnya ditambah dengan berat tanah di atas pondasi. Berat tanah di atas pondasi yang dimaksud adalah yang ini.
nih bagian ini. Nah, tanah yang ini. Ini kan pondasinya. Di atas ini ada tanah. Ya, di sini. Nah, ini di atasnya kan ada tanahnya. Ini ya. Nah, ini adalah berat tanah di atas pondasi. Jadi ukurannya 1 kali 17,2. 1 dari mana? 1 itu adalah ini tinggi dari tanah yang di atas pondasi. Ini 1 meter. Lalu 17,2 adalah berat jenis tanah. Ini berat tanah di atas pondasi. Ini 17,2. Maka tegangan maksimum yang terjadi akibat beban mati adalah PU dibagi B kali L ditambah Q. Itu harus lebih kecil dari tegangan izin. Tegangan izinnya adalah 150. Ini 150 kPa tegangan izinnya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan, bisa menghitung nilai B. B itu harus lebih besar dari 1,27. Nah, kita bisa pakai B sebesar 1,3. Nah, jadi ini B hasil perhitungannya adalah sebesar 1,3 meter. Nah, kita pakai 1,3 meter. Ya, ini aturannya, gamma D harus lebih besar atau sama dengan 300 mm. Jadi B harus lebih besar dari lebar slope ditambah 2 kali gamma D ditambah selimut beton. Jadi B harus lebih besar dari 1,15 meter. Kita pilih yang B yang pertama tadi, 1,3. Kemudian kita hitung kembali tegangan yang terjadi pada tanah dengan menggunakan nilai B yang kita pakai, yaitu 1,3. Nah, ini ketemu 146,718 kPa. Nah, ini sudah lebih kecil dari tegangan izin tanah yang sebesar 150. Maka fondasi kita sudah aman, tidak terjadi penurunan. Selanjutnya kita kontrol tegangan geser satu arah. DS, kita hitung DS. DS itu adalah selimut beton, ya, selimut beton. S dipakai 75 ditambah 10/2. 75 itu adalah kita tentukan saja 75 mili ya maksudnya ya. Ditambah 10/2. 10 itu adalah diameter besi. Ya, diameter besi yang akan kita pakai. Kita akan pakai diameter 10. Maka TS-nya adalah 75 dibagi 10/2. Maka tinggi efektif dari tinggi efektif D adalah 250 dikurangi 80. 250 adalah tinggi total dari apa? Ini tinggi totalnya kan 25. 25 tinggi totalnya. Ini nilai D itu di sini. Ini adalah D. Posisinya bukan di situ tapi di sini.
Maka A bisa kita hitung ya. B per 2 dikurangi lebar slope dibagi 2 dikurangi D. Ketemu nilai A 0,28 meter atau 28 cm. Maka gaya geser oleh tekanan tanah ke atas adalah sebesar PU. Ya, PU sama dengan rumusnya adalah A kalikan lebar slope dikalikan tegangan izin yang terjadi. Bukan tegangan izin, tegangan yang terjadi, tegangan tanah yang terjadi. Ketemu 755,891 kilo. Sedangkan gaya geser yang dapat ditahan oleh beton adalah theta kali VC. Ya, theta VC rumusnya ini ketemu 1748. Kita bandingkan antara VU dan theta VC. Lebih besar theta VC, maka aman terhadap geser satu arah. Kemudian kita kontrol tegangan geser dua arah atau geser pons. Panjang fondasi L adalah 18,4 meter, kemudian DS-nya tadi 80 mm, kemudian D-nya 170 mm. Maka gaya geser pons yang terjadi adalah PU sama dengan B dikurangi D per 2 dikurangi lebar slope, ya, kemudian dikurangi D per 2 dikalikan panjang slope dikalikan tegangan yang terjadi. Nah, maka PU adalah sekian 1970,716,716 kN. P0 keliling penambang kritis. Nah, keliling penambang kritis 2 kali D per 2 ditambah lebar slope ditambah D per 2 ditambah L. Jadi penambang kritisnya itu ada di sini ya, ini panjang ini ya, sepanjang ini sampai ke sana berarti sepanjang 18,4 meter, setebal atau setinggi ini, setinggi ini. Kemudian alpha S adalah 100 ya, karena dia portal tepi. Maka gaya geser yang ditahan oleh beton adalah sebesar ini ya, 7211,096. Beta C ya, adalah pembagian antara panjang slope dibagi lebar slope. Maka gaya geser yang dapat ditahan oleh beton adalah ini, theta VC. Theta VC, theta dikalikan 1 ditambah beta C, 2 per beta C dikalikan akar dari F aksen C dikalikan B0 dikalikan D dibagi 6. Tinggal kita masukkan datanya, maka kita mendapatkan nilai theta VC yaitu 4.413,327 kN. Jadi kita pakai yang terkecil theta VC-nya, yang pertama tadi yaitu 3.762,311. Nah, dari sini maka bisa kita lihat bahwa PU lebih kecil dari theta VC, maka dia juga aman terhadap geser dua arah. Selanjutnya perhitungan penulangan.
Kita hitung nilai X ya. X itu adalah panjang bentang yang akan kita beri tulangan. Ya, kita akan beri tulangan itu di sini, daerah sini. Yaitu B/2 dikurangi lebar slope dibagi 2. Kemudian kita hitung MU-nya, kita hitung momen yang terjadi. Nah, ini kan dia adalah kita anggap sebagai konstruksi cantilever ya. Kita anggap sebagai konstruksi cantilever. Di pemodelannya seperti ini. Pemodelannya seperti ini. Nah, mendapatkan beban dapatkan beban Q ini sepanjang X. Nah, pemodelannya seperti ini. I-nya itu adalah tekanan tanah. Ini adalah tekanan tanah yang tegangan tanah ya, tegangan tanah yang terjadi. Nah, ini tegangan tanah yang terjadi. Kita tahu kalau dia berbentuk cantilever seperti ini, maka momennya adalah setengah Qx kuadrat. Di mana Q-nya adalah tegangan tanah. X-nya adalah atau setengah QL kuadrat, nah L-nya adalah X ini. Ketemu momennya adalah sebesar 14,8552 kN meter. Kemudian kita hitung K, ya, hitung K. Kemudian kita bandingkan K dengan Kmax. Ya. Lalu kita hitung A dengan rumus tersebut, ya. Maka selanjutnya kita hitung tulangan pokoknya atau tulangan utamanya dengan rumus 0,85 dikalikan F aksen P dikalikan A dikalikan B di FY. Ya. Atau memakai rumus 1,4 dikali B kali D dibagi FY. Ya, diambil yang terbesar ya, karena dari dua ini mana yang paling minimum ya. Nah, jadi yang minimum itu ini. Jadi kita harus minimum memasang tulangan ini. Dipilih yang terbesar yaitu. Kemudian kita hitung jarak tulangan karena kita sudah menentukan tulangan yang dipakai adalah diameter 10. Maka kita tinggal menghitung jarak tulangan. Ya, ini adalah diameter tulangan yang dipakai. Diameter tulangan. Dan S ini kita ambil setiap 1 meter. Ya, 1000 ini ya maksudnya dalam 1 meter. Nah, di sini ketemu 99, sedangkan ini adalah syaratnya bahwa jarak tulangan tidak boleh lebih besar dari 2 kali H. Nah, dan jarak tulangan tidak boleh lebih besar dari 450. Nah, dari 3 ini, dari 1, 2, 3, itu ambil yang terkecil. Nah, jadi kita pasang diameter jaraknya adalah 95 ya. Kalau 99 itu kan ganjil. Misalkan kita bisa pakai 95 atau kita bisa pakai 90 ya. Jadi biar nggak ganjil, karena kalau ganjil seperti ini 99 kan nanti di lapangan kan susah mengukurnya ya. Jadi kita bulatkan bisa di 95, bisa di 90. Kita cek luas tulangan yang ada dengan memakai jarak tulangan 95, berapa luas tulangannya? Nah, ini luas tulangannya adalah 826.
Nah, ini sudah lebih besar dari 793. Nah, ini sudah lebih besar. Berarti oke. Kemudian tulangan bagi itu kita ambil 20% dari tulangan utama, ya, atau 2% dari B kali H. Nah, mana yang terbesar? Nah, yang terbesar adalah yang 2% dari B kali H. Atau 0,002, ya. Berarti bukan 2%, 0,2%, atau 2/1000. Nah, ketemu 500, kemudian kita hitung jarak tulangannya. Ya. Juga ada syarat, dia tidak boleh lebih besar dari 5 kali H. Ya. H itu adalah tebal fondasinya. Nah, di pilihan terkecil adalah 100. Nah, kita cek luas tulangannya sudah lebih besar dari yang dibutuhkan. Ya, lebih besar. Maka tulangan yang dipakai adalah diameter 10, jarak 95. Kemudian diameter tulangan bagian, diameter 8, jarak 100. Ini adalah diameter tulangan yang dipakai. Dan panjang penyaluran tegangan, ini rumusnya. Dari sini kita bisa hitung lambda T-nya dan lambda D. Ya, lambda T-nya dihitung ketemu 0,375. Dia sudah lebih besar dari lambda D. Berarti lebar fondasi sudah cukup. Jadi nanti kalau lambda T itu lebih kecil dari lambda D, lebih kecil, berarti fondasi kita harus kita ulang desainnya dengan menambah lebarnya. Ya. Kalau tadi 1,3 misalnya nanti lambda T-nya tidak cukup, berarti kita besarkan menjadi 1,5 misalnya D-nya, B-nya ini. Ya, selanjutnya ini adalah kuat dukung fondasi. Ya, bisa dicek, maka PU-nya lebih kecil dari gaya aksial yang diizinkan. PU lebih kecil dari PU izin, maka aman. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ada tulangannya ini, ya. Tulangan utamanya itu yang ini, yang memanjang ini, tulangan utama, ya, diameter 10, jarak 295. Kemudian yang bundar-bundar ini adalah tulangan baginya, diameter 8, jarak 100. Jadi diameter dalam jarak 100 itu maksudnya ini ya. Ini jaraknya 100. Ini jaraknya 100. Ini jaraknya 100 ya. Jadi antar ini 100. Kemudian yang ini ya, ini kalau tampak atasnya seperti ini ya, tampak atas. Nah, berarti ini tadi, ini diameter 10. Ya, ini tampak atas. Nah, ini jaraknya adalah 95. Ini 95. Ini 95 dan seterusnya. Kemudian tadi yang diameter 8 itu ini. Ya, diameter 8, jarak 100. 100. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?